Jadi kali ini saya ingin melanjutkan cerita saya di video sebelumnya tentang korek dua tak, korek mesin dua tak. Yang kemarin saya sudah menceritakan perihal bagaimana prinsip kerja dari dua tak. Nah, sekarang tiba pada detail ukurannya atau detail titik-titik mana yang perlu dilakukan ubahan atau korekan. Nah, berhubung ini adalah speknya R-King korek harian, maka yang saya lakukan pada blok ini tidaklah terlalu ekstrim, yaitu hanya memperbaiki flow di sekitar inlet lubang bilas ini, mana yang terjadi ketidakrataan, mana yang ada permukaan yang enggak rata kita ratakan. Kemudian sirip tengah ini kita tidak terlalu mengambil terlalu banyak. Jadi dalam pengurangan perbaikan pada lubang inlet ini jangan terlalu banyak agar tidak mengurangi kompresi primer. Kompresi primer bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Jadi intinya kita memperbaiki flow dengan menuner, meratakan permukaan-permukaan yang tidak rata agar aliran bahan bakar dan udara menjadi lancar. Namun yaitu tadi dalam korek harian yang mana belum ada ubahan pada askruk, pemadapan kompresi primer, maka jangan terlalu banyak ngambilnya di sini karena akan mengakibatkan motor justru kempos. Oke, lanjut lagi mengenai lubang transfer dan bilas. Biasanya kalau pada korek ekstrim saya menaikkan lubang transfer dan bilas ini antara 0,8 sampai 1 mili, biasanya seperti itu. Cuman kembali lagi, berhubung ini hanya korek standar, maka lubang transfer kita tidak menaikkan. Karena apa? Karena inilah yang terbaik. Dari berkali-kali kita riset dari dulu, yang terbaik kalau belum ada ubahan pada sektor kruk as, peninggian lubang transfer dan bilas ini tidak terlalu dibutuhkan, bahkan lebih bagus untuk tetap standar saja. Nah, selain memperbaiki flow di sini di areal bilas ini, inlet yang sebelah sini, di areal rumah membran juga, ini kan ada sekatnya ini di dalam. Nah, ini juga kita perbaiki flownya. Kita perbaiki flownya dengan cara membuat desain meruncing agar bisa membelah aliran bahan bakar dan udara yang masuk dari karburator menuju membran. Ini jangan terlalu banyak karena bagian ini termasuk bagian ruangan kompresi primer juga ini ya, karena berada di dalam membran. Nah, ini termasuk kompresi primer juga, ruangan kompresi primer. Jadi jangan banyak-banyak juga ini ngambilnya. Oke, cukup sederhana bukan? Nah, lalu apa lagi? Nah, berikutnya adalah lubang knalpot. Lubang knalpot ini adalah bagian yang paling berpengaruh dalam korek blok, yang paling berpengaruh menyumbang peningkatan tenaga, yaitu ubahan pada lubang buang. Karena di sini ubahan yang dilakukan pada lubang buang ini sama dengan mengatur durasi noken as kalau pada 4 tak. Nah, langsung saja mengenai ukuran. Untuk R-King saya pakai 26. Nah, itu untuk R-King harian. Mengapa? Karena saya sudah riset dari dulu, kemudian berdasarkan rumus yang sering saya gunakan, rumus yang simpel sekali, yaitu kalau menentukan lubang exhaust, lubang buang 2 tak,
saya pakai rumus setengah dari stroke atau setengah dari langkah kerja piston itu ditambah dengan 1 mili sampai 2 mili. Itu kalau untuk harian. Nah, berhubung ini racking yang mana stroke-nya adalah 50 mm, maka separuhnya adalah 25. 25 ditambah 1 sama dengan 26. Atau ditambah 2 sama dengan 27. Maka dari itu saya memakai tinggi buang pada racking harian ini dengan tinggi 26, lubang buangnya 26. Nah, ini didapat dari setengah stroke ditambah 1 mili. Ini berlaku untuk motor 2 tak apa saja, tergantung stroke-nya. Jadi kalian kalau mau melakukan korek itu kalian cari spesifikasi dasar dari 2 tak tersebut. Misalkan motor stroke-nya 60 misalkan, berarti separuhnya adalah 30. Maka patokan kamu dalam meninggikan exhaust adalah 30 ditambah 1 atau 2. Nah, seperti itulah. Berbeda halnya kalau nanti korekan ekstrim untuk kompetisi yang mana sudah ada pemadapan kompresi primer, kemudian rasionya close. Artinya bisa RPM digeser ke RPM atas, sehingga ini bisa dibikin lebih kecil dari setengah stroke. Misalkan setengah stroke-nya 25 dibikin 24 atau 23 bisa. Minus 1 mili atau minus 2 mili dari setengah stroke-nya. Nah, itu kalau untuk kompetisi. Jadi kalau untuk kompetisi misalkan pada racking ini stroke 50 dibagi 2, kemudian dikurangi 1 mili atau 2 mili. Udah, itu tok rumusnya. Walaupun ada rumus dari Graham Bell yang sudah pernah saya baca, itu bagus, lebih detail. Itu pakai busur berapa derajat, membuka, habis itu kita garis di bloknya ini. Ternyata kalau dihitung secara kasat mata nggak jauh beda dengan rumus sederhana ini. Cukup simpel. Kalau harian adalah separuh langkah ditambah 1 mili sampai 2 mili. Kalau untuk kompetisi adalah separuh dari langkah dikurangi 1 mili atau 2 mili, sehingga bisa menjadi 23 atau 24 pada racking. Ya sudah. Paling tidak segitu dulu penjelasan saya tentang korek blok 2 tak khususnya racking. Selamat mencoba, jangan fanatik. 2 tak itu sederhana, yang penting pahami dulu prinsip kerjanya. Oke, ketemu lagi, plototin terus channel Siniman Teknik, like, subscribe, bunyikan lonceng biar tidak ketinggalan kalau saya upload. Oke, salam jos.